Webinar Positif volume ketiga. Di sini kita akan membahas tentang rahasia sukses upgrade ke Odoo versi yang terbaru. Oke, mungkin langsung saja, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan dari tim Positif. Perkenalkan saya Septia sebagai moderator di webinar pagi hari ini. Dan di sini saya ditemani oleh Bapak Mones Nanduani atau akrab dipanggil Bapak Mones. Beliau merupakan Delivery Director dari Positif Southeast Asia yang sekaligus menjadi speaker dalam webinar pagi hari ini. Oke, nah untuk agenda webinar kita di pagi hari ini selama kurang lebih 45 menit ke depan, agenda yang pertama kita akan membahas tentang apa sih migrasi dan sebenarnya mengapa migrasi itu diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan tantangan dan juga strategi yang biasanya kita temui dalam proses migrasi berlangsung. Dan kami juga ingin berbagi terkait studi kasus dari customer kami yang melakukan upgrade migrasi ke versi Odoo yang terbaru sebelumnya, dan nanti disusul dengan sesi tanya jawab. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan selama proses webinar ini, silakan untuk bisa disampaikan melalui chat box di Google Meet atau bisa di note dulu dan ditanyakan langsung waktu sesi tanya jawab nanti ya. Kemudian dilanjutkan nanti yang terakhir, kami ingin membagikan sedikit update dari Odoo versi 18, terutama untuk lokalisasi yang sudah dilakukan Odoo di Indonesia. Dan nanti jangan ketinggalan di akhir acara kami akan menyampaikan terkait penawaran menarik dari Positif ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke agenda yang pertama. Oke, di sini langsung ke Pak Munes. Silakan Pak Munes, apa sih migrasi Odoo dan mungkin bisa dijelaskan kira-kira proses migrasi Odoo itu meliputi apa aja, Bapak? Selamat pagi semuanya. Oke, kita mulai dari apa itu migrasi Odoo. Jadi migrasi Odoo adalah kita upgrade versi dari Odoo versi lama ke Odoo versi yang lebih baru. Jadi dalam hal ini ada tiga topik yang akan kita address, yaitu pertama kita migrasi data, dan di dalam ini ada database-nya. Kedua kita upgrade modulnya dari versi lama ke versi baru. Ketiga itu penyesuaian customisasi. Kenapa penyesuaian customisasi? Karena pada saat kita melakukan update dari versi lama ke versi baru, ada kemungkinan custom yang kita bikin sudah ada di fitur standar Odoo versi baru, atau ada perubahan struktur atau flow atau tampilan UI yang kita perlu mengubah customisasi yang sudah ada. Bisa next. Ya. Nah, kenapa upgrade Odoo itu penting? Jadi ada 4 pilar utama. Yang paling penting menurut saya adalah pertama peningkatan performa. Jadi setiap kali Odoo melakukan upgrade versi, yang berubah tidak hanya penambahan fitur, tapi cara pengkodingan, cara memproses data, begitu juga seperti Python versionnya, itu ada terjadi peningkatan. Jadi dari situ performa sudah pasti meningkat seiring perbedaan versi. Kedua, perbaikan keamanan. Jadi yang mungkin sudah menggunakan Odoo Enterprise, seiringnya waktu berjalan, akan mendapatkan email dari Odoo bahwa misalnya ada peningkatan keamanan atau patching yang perlu dilakukan untuk peningkatan keamanan. Jadi dari sini bisa jelas kita lihat Odoo sendiri juga melihat dari aspek keamanan dan melakukan perbaikan dari segi aspek keamanan berdasarkan perkembangan zaman. Ketiga, yang cukup menarik, yang menurut saya cukup penting juga adalah fitur-fitur baru. Banyak fitur-fitur yang kita lihat, khusus di setiap versi pasti ada pertambahan fitur. Baik itu fitur dari segi di Odoo-nya sendiri, maupun fitur yang bentuknya integrasi dengan pihak ketiga secara standar. Keempat, mendukung pertumbuhan bisnis. Kenapa? Dengan penambahan fitur, penambahan performa, perbaikan keamanan, secara nggak langsung pertumbuhan bisnis akan terpengaruh ya. Contoh mungkin
fitur standar di UDU 18 sekarang kita sudah ada fitur QRIS yang sebelumnya belum ada. Seperti itu. Mungkin bisa next. Ya, sekarang ini kita lihat ke resiko. Jadi untuk upgrade tentu sudah pasti ada resikonya. Oke. Apabila tidak upgrade. Jadi yang pertama kerentanan keamanan. Jadi UDU sendiri melakukan support untuk 3 versi terakhir. Versi yang sebelumnya tidak ada support dari segi keamanan. Kedua, kurangnya dukungan. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu, UDU sendiri juga dari segi fitur juga melihat dari maksimal 3 versi terakhir. Fitur-fitur terbaru hanya ada di versi terbaru. Tidak ada penambahan fitur di versi-versi yang lebih dari 3 versi terakhir. Lanjutnya juga berhubungan juga ke ketinggalan fitur. Contohnya ya fitur tadi QRIS saya info. Ada juga fitur lain yang nanti kita bisa lihat pada saat localization UDU 18 di slide terakhir. Mungkin bisa next lagi. Berarti di sini kesimpulannya migrasi itu sebenarnya penting dilakukan karena terkait sama 3 poin utama ya Pak ya, terutama di bagian security, kemudian support dari prinsipal UDU-nya yang hanya ada di 3 versi terakhir saja, dan tentang fitur-fitur baru UDU yang sekarang udah sangat menarik ya untuk diadopsi gitu. Oke. Baik. Selanjutnya nih kita akan masuk ke bagian tantangan yang biasanya sering dihadapi pada waktu proses migrasi UDU dan juga seperti apa strategi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko dari tantangan itu ya. Oke. Jadi tantangan dan strategi migrasi UDU. Jadi yang pertama kita lihat, saya kasih arahkan ke arah integrasi data. Jadi yang pertama kita harus pastikan apabila kita melakukan pindah versi dari versi lama ke versi baru dan bentuknya kita melakukan full data migration, yang wajib kita lakukan adalah validasi data. Jadi waktu kita melakukan pengetesan migrasi, kita harus mengecek apakah data yang dipindahkan dari versi lama ke versi baru masih ada semua. Apakah jumlah datanya cukup sesuai? Kalau dari accounting, apakah debit kreditnya jumlah balance-nya sesuai? Ada potensi tergantung dengan implementasi yang dilakukan di versi lama, kemungkinan migrasi bertahap. Maksudnya apa? Adalah kita jalankan migrasi fitur standar UDU, data-data yang fitur standar UDU sudah masuk. Migrasi keduanya adalah yang customization. Tentu ini sangat tergantung dengan implementasi di masing-masing perusahaan Anda, apakah memungkinkan migrasi ini bertahap. Next, kita masuk ke konflik customisasi. Pada saat perubahan UDU dari versi lama ke versi baru, biasanya ada perubahan tabel struktur, perubahan UI, dalam ini XML-nya, ataupun perubahan dari segi front end-nya. Jadi seluruh modul customisasi yang kita sudah pernah develop sebelumnya, perlu kita review ulang, apakah masih sesuai, atau bahkan menjadi konflik, atau bentuknya redundant, karena sudah ada. Dan ini juga berhubungan dengan tantangan ketiga, yaitu bug system. Jadi setiap kali kita melakukan adjustment dari customisasi tersebut, kita harus uji coba dulu. Jadi kita harus punya checklist, atau kita bisa bilang UAT, untuk di staging environment, untuk setelah kita migrasi, kita tes seluruh fitur tersebut, apakah masih jalan. Dan fitur-fitur tersebut ini tidak hanya fitur customisasi yang kita lakukan, tapi juga fitur-fitur standar UDU yang biasanya suka terlupakan. Misalnya sesimpel secara emailing itu sendiri suka terlupakan. Selanjutnya, seperti saya bilang tadi, testing menyeluruh, dan yang tidak kalah pentingnya keterlibatan tim user, dalam ini tim customer, PIC customer, yang bisa hand to hand with kita untuk tes keseluruhannya apakah sesuai atau tidak. Nah, terakhir adalah downtime. Jadi setelah kita setiap perusahaan tentu berbeda, ada yang jalan 24 jam, ada yang Sabtu Minggu tidak ada aktivitas, ada yang selesai setelah jam kantor.
kita harus lihat downtime tersebut pada saat mana yang tepat. Setelah testing seluruh selesai, baru kita bisa melakukan upgrade di sistem production, tentu dengan persiapan untuk rollback apabila ada ketidaksesuaian. Mungkin bisa next. Oke, sekarang kita bicarakan peran posisi dalam migrasi. Sehubungan dengan slide sebelumnya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita analisa versi berapa, customization kalian apa, kompleksitasnya seperti apa, dan dari situ kita akan mendapatkan suatu budget yang dibutuhkan untuk membantu proses migrasi tersebut. Oke. Untuk migrasinya sendiri, untuk database, apabila masih 3 versi terbaru, khususnya untuk bisa masuk ke upgrade.udu.com. Dari situ ada 3 bagian. Dalam hal ini, maksudnya adalah ada on-premise, ada Udu ESA, ada Udu online. Masing-masing punya cara berbeda untuk mengupgrade database-nya. Untuk Udu on-premise, kita bisa menggunakan command line atau upload database-nya untuk dibantu migrasi oleh pihak Udu. Okay. Selanjutnya, sesuai dengan slide sebelumnya juga, kita harus melakukan penyesuaian pada modul-modul custom dari versi sebelumnya ke versi terbaru. Selanjutnya kita juga memberikan dukungan selama go live dan setelah go live, yang kita sebut biasanya hypercare. Terakhir adalah kita berikan pelatihan atau training kepada user, kepada PIC dengan versi Udu terbaru, karena belum tentu sama persis dengan versi sebelumnya. Seperti itu. Ada bisa next? Berarti dalam proses migrasi atau upgrade Odoo ke versi terbaru itu, Pak Munis, antara modul yang secara standar dari Odoo dan juga modul yang custom, itu proses upgrade-nya atau migrasinya itu dipisah ya, Pak ya. Kalau yang standar Odoo melalui migrasi database layanan Odoo Upgrade Service, sedangkan kalau yang modul custom itu perlu dilakukan penyesuaian secara manual, bisa dibilang seperti itu ya Kak Munus? Betul sekali. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih dari Positif, kami ingin membagikan beberapa studi kasus. Sebenarnya di sini ada 2 studi kasus dari customer kami yang melakukan migrasi Odoo, upgrade versi Odoo-nya ke versi yang lebih baru. Oke. Studi kasus yang pertama itu datang dari Sport Nutrition. Sport Nutrition salah satu customer kami yang di bidang retail dan e-commerce. Tepatnya Sport Nutrition ini berlokasi di Belgia. Mereka memiliki 13 store atau toko secara offline. Dan mereka pertama kali itu mengimplementasikan Odoo versi yang 13 Enterprise dengan modul point of sale, e-commerce, website, sales, inventory, purchase, dan invoicing. Nah, pada 2022 itu sudah mulai diskusi terkait rencana migrasi. Sebenarnya alasan migrasinya mereka paling utama itu karena mereka memiliki kendala integrasi antara IoT box-nya dengan Wordline Payment Gateway yang pada waktu itu di custom karena belum tersedia secara default di versi 13 Enterprise-nya Odoo. Sedangkan ternyata itu pada versi 15, Wordline Payment Gateway ini udah tersedia secara by default. Sehingga pada waktu itu karena banyak beberapa bugs ya yang dialami oleh Sport Nutrition, mereka tertarik untuk melakukan upgrade versi untuk meresolve bugs tersebut. Selain itu juga karena Odoo versi 13-nya mereka pada tahun 2023 itu kebetulan sudah out of support dari Odoo-nya juga. Sehingga makin kuat alasan mereka untuk melakukan migrasi. Nah, untuk proyek migrasi Odoo di Sport Nutrition ini, timeline-nya 5 bulan, dan data migration-nya dilakukan secara full. Jadi tidak secara cut-off, tapi data-data history yang ada di Odoo 13 juga dibawa ke versi 16 Enterprise.
gitu. Jadi di sini poin alasan utama customer kami Spot Nutrition untuk melakukan migrasi adalah karena kendala di payment gateway dan juga karena out of support. Itu alasan dari Spot Nutrition. Oke, nah untuk studi kasus yang kedua, mungkin dari Pak Mones nih, bisa di-share Pak. Dari studi kasus yang kedua itu dari Veolia. Veolia itu ada industri plastik ya, PET recycling lebih tepatnya. Modul kita bisa lihat, kita ambil accounting and finance, inventory, quality, sales, production, purchase, dan manufacturing. Kita melakukan update dari versi 14 ke versi 16, yang kita berhasil lakukan go live di Januari 2024. Alasan migrasi tersehari kali ini untuk Veolia adalah setelah kita mengimplementasikan Veolia untuk Indonesia, kita mengimplementasikan Veolia untuk negara lain di Southeast Asia. Dan terjadi ada perbedaan versi dari 14 ke 16. Kedua, proses akuntansi di versi 14 dan 16 ada perbedaan, khususnya di bagian analitik. Karena dari segi holding ingin melakukan penyamaan proses akuntansi baik di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Oleh karena itu kita melakukan upgrade versi dari 14 ke 16 dan penyamaan proses accountingnya. Total kita berhasil melakukan hal ini dalam waktu 3 bulan dan ini melakukan full data migration. Proses ini sangat berpengaruh dengan ketersediaan PIC dari pihak Veolia yang sangat membantu dalam hal ini. Mungkin itu saja dari saya. Nah, kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan untuk ditaruh di kolom komentar, komennya chatbox, maksud saya chatbox Google Meet, atau bisa juga langsung raise hand ya nanti. Tapi selagi menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, di sini kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan waktu dari form registrasi. Mungkin di sini ada sekitar 4 pertanyaan yang kami pilih. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Bapak Ferry dari PT Veolia Service Indonesia kebetulan. Pertanyaannya adalah sampai berapa lama versi Odoo 16 akan tetap disupport? Mungkin bisa dibantu Pak Manes. 16 untuk sekarang plannya adalah Oktober 2025. Ya. Itu support terakhir dari Odoo karena pada bulan yang sama ada kemungkinan Odoo akan mengeluarkan versi 19. Oke, baik. Bagaimana Pak Ferry? Silakan Pak Ferry. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Munes, Bu Setia. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih juga atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan nih setelah ada pertanyaan itu. Berarti kan artinya kalau dilihat dari historicalnya untuk perubahan versi, memang setahun sekali memang ada ya, versi 16 itu Oktober, 17 Oktober, 18 juga akhir tahun lalu, Oktober juga, dan kemungkinan besar versi 19 juga akan terbit di akhir tahun ini juga ya Pak Munes ya. Artinya kan versi 16 kita juga nanti ada kemungkinan tidak akan disupport nih tahun depan. Seperti itukah Pak Munes? Ya, jadi kalau kita lihat support itu selalu ada dua ya. Support dari Odoo dan support dari Fedol, dalam hal ini Podscitis. Support dari Odoo emang mereka akan menggunakan policy 3 versi terakhir, yang dimana setiap tahun ada versi terbaru. Tapi dari segi Podscitis kita tetap memberikan support versi berapapun juga itu. Ini poinnya apa saja ya yang disupport sama Podscitis, yang nggak disupport sama si Odoo, seperti apa ya Pak? Oke, jadi yang kalau kita lihat fitur-fitur yang kalau dari Odoo kita bisa lihat kan mereka ada perbaikan fitur plus keamanan. Ya. Jadi kalau dari fitur tersebut, kalau ada bugs dari mana support dari Odoo sudah selesai, berarti kita bakal melakukan analisa dan untuk perbaikan bugs tersebut. Gitu, Pak. Kalau dari segi keamanan, hal ini tergantung dari perusahaan. Bisa saja
melakukan penetration setiap tahun melakukan penetration stats mandiri. Ya, dari situ dari assessment tersebut kita melakukan perbaikan, kita cari loophole, kita melakukan perbaikan. Jadi setiap proses ini apabila sudah tidak di-support Odoo dan kita tetap mempertahankan versinya, mungkin menunggu ROI tahun berikutnya atau beberapa tahun kemudian kita bisa melakukan hal tersebut. Begitu. Ya, karena kan ini juga keberlangsungan ini juga terkait dengan budget yang harus kita sampaikan juga ke manajemen. Ya kan, kalau kondisinya seperti ini terus dan kita setiap tahun juga bayar license juga, tapi kalau konsekuensinya kita tidak mendapatkan support dari Odoo-nya, dan itu kan jadi pertanyaan kembali ke manajemen gitu Pak Munes. Ya, jadi kan kalau dari license kita sudah ada fitur-fitur yang dibangun oleh Odoo. Jadi fitur-fitur itu pasti akan kena license, gitu Pak. Sedangkan kalau fitur-fitur yang dibuat positif, kan itu tidak ada license. Oke. Jadi kita bentuknya one-time implementation, seperti itu. Oke, thanks. Mungkin sini juga nanti akan kita coba sampaikan ke manajemen dengan potensi seperti ini gitu loh. Sampai kapan kita bisa bertahan, karena kan mungkin Pak Munes juga tahu bahwa Southeast Asia juga baru tahun lalu istilahnya. Betul kan sekali. Umurnya kan baru setahun ya mereka menggunakan, dan istilahnya sudah diwajibkan nanti mungkin ya paling enggak tahun depan kita harus melakukan migrasi kembali mungkin ke versi yang lebih baru. Saya nggak tahu versi mana yang akan lebih stabil. Itu kan juga sebenarnya perlu waktu, perlu biaya, perlu resource juga gitu kan, ada waktu. Betul Pak. Pun tadi sampaikan sama Pak Munes kan paling cuma 3 bulan, tapi kan tetap aja akan ada biaya sama resource yang dibutuhkan di sana. Betul Pak. Terus, saya lanjut pertanyaan yang kedua ini. Kalau seandainya ada improvement di versi, contoh kita, let's say kita pakai versi 16 ini ya, terus kemudian ada improvement yang dimana itu terkait dengan versi 16, tapi ada di versi 17 atau versi 18. Apakah itu kita bisa dapatkan patch-nya ke versi 16, Pak? Sangat tergantung dengan kalau misalnya data strukturnya sama ya Pak, dari 16, misalnya kita ngomong 16-18, misalnya data strukturnya sama, perbedaannya purely penambahan fitur. Berarti kita kan bisa tinggal tambah fitur tersebut, tinggal mengubah codingannya dari versi 18 ke versi 16, begitu juga dengan UI-nya dari 18 ke 16. Tapi kalau ada flow dari fitur tambahan tersebut yang menyambung dengan flow di 18 dan flow itu tidak ada di 16, kita harus lihat lagi. Mungkin kita perlu rubah lagi sendiri itu. Jadi sangat tergantung. Saya rasa itu juga balik lagi dari segi budget dan ROI perusahaan, mana yang lebih menguntungkan. Apakah kita upgrade ke versi lebih terbaru langsung, atau kita tambah fitur tersebut saja. Oke. Terima kasih Pak Munes. Terima kasih Pak Erik. Mungkin kita sudah mulai banyak pertanyaan selanjutnya. Iya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan lanjutannya, mungkin di sini ada juga Bu Febe dari pihak Odoo. Mungkin Bu Febe bisa ada komen atau bisa menambahkan dari pertanyaan Pak Ferry tadi terkait yang support 3 versi terakhir Bu Febe. Mungkin ada penjelasan dari pihak Odoo-nya. Oke, ya mungkin salam kenal juga ya di sini. Mungkin ada beberapa yang memang saya juga udah pernah ngobrol sebelumnya, tapi mungkin saya mau melakukan a quick introduction. Jadi nama saya Febe selaku Senior Customer Success Manager yang memang bekerja bersama Port Cities dalam menghandle existing accounts di sini ya. Dan mungkin untuk nambahin juga yang tadi pertanyaan terkait mungkin end of support dari Odoo. Ini juga something yang juga mungkin saya mau clarify. Karena memang tadi Pak Munes juga memang menjelaskan di sini adalah end of support, di sini lebih ke arah bug fixing, dan yang tadi kita bilang mungkin updates on the security patches. Jadi di sini saya juga mau clarify ya, mungkin di sini takutnya ada Bapak atau Ibu di sini yang mikir, apa berarti setelah 3 versi udah nggak bisa kita akses database-nya gitu ya. Jadi ini memang lebih ke arah bug fixing dan security patches. Jadi memang database tetap bisa diakses, cuman at one point memang kita juga sangat rekomendasi untuk upgrade
dengan yang tadi Pak Munes juga udah info gitu terkait ya, kita ngomongin selain peningkatan performance, kita juga ngomongin features, dan sekarang kita juga ngomongin terkait localization gitu kan ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tahu, misalnya contoh di UDU 18 tuh udah ada misalnya Shopee Connector gitu kan, kita juga udah ada misalnya perbaikan dalam faktur pajak, dan hal localization lainnya yang memang akan baru di roll out tuh memang di yang versi yang terbaru. Jadi ini ya salah satu benefit tambahannya yaitu localization features juga. Oke, itu aja kalau dari aku, ya mungkin bisa lanjut ke Mbak Cynthia. Oke, thank you Mbak Feby. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin karena ini ada yang bertanya di kolom komentar, kami akan mendahulukan yang bertanya di kolom komentar dulu ya. Dari Pak Farid, di sini pertanyaannya, pada studi kasus terjadi kendala pada versi 13 sehingga upgrade ke versi 16. Saat ini sudah versi 18 dan kemudian versi 19 akan keluar. Kira-kira itu apakah perlu upgrade lagi atau tidak nih Pak Munes? Karena kalau misalkan gapnya udah lebih dari 3 versi, kemungkinan akan sulit untuk melakukan upgrade Odoo. Mungkin saya coba jawab ya. Oke. Ya, untuk proses upgrade tidak selalu always mulus ya. Asumsi saya ini ada isu dari versi 13 ke 16. Asumsi saya di bagian website karena kita ada perubahan dari JS ke OL, teknologi OL. Yes, kita juga sebenarnya sempat ada permasalahan untuk upgrade versi dari yang JS ya, JS awal ke OL. Jadi setelah pada saat upgrade kita bekerja sama dengan Odoo untuk dibantu bug fixing dari segi Odoo dan dari segi kita juga. Jadi kita kerjasama dengan Odoo back to back, tektokan, diskusi supaya bisa berhasil sampai ke versi 16 dan kita sudah maksud kita ada contoh yang berhasil ke versi 16 dalam hal ini. Nah, apakah kalau saya bisa lihat itu 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua, apakah butuh upgrade lagi dari 18 sudah ada, sekarang 19, apakah perlu upgrade lagi? Mungkin ini sama dengan jawaban saya ke Pak Ferry yang untuk Veolia ya. Purely dari segi customization yang ada di perusahaan Bapak. Kalau customization-nya sangat minor, kita dengan mudah bisa upgrade. Karena most of the upgrade modulnya sudah dibantu di Odoo. Kalau ada bugs, untuk ada issue pada saat upgrade, pasti akan bisa kita solve. Tapi, kalau ada customization yang besar, tentu butuh effort yang lebih banyak. Dan itu kita perlu lihat lagi. Apakah waktu kita mengeluarkan budget uang untuk develop ERP kita pertama kali, apakah kita sudah mendapatkan ROI-nya? Apakah dengan mengupgrade versi, semakin banyak fitur yang dulu kita nggak dapat, sekarang sudah ada. Jadi kita harus benar-benar melakukan analisa tersebut, apakah upgrade versi tersebut keuntungannya sesuai dengan budget perusahaan atau dengan visi perusahaan, atau mungkin kita tunggu dulu, biarkan nanti versi 19 keluar atau versi 20 keluar, kita sekarang pakai versi 13, selanjutnya kita cut off. Jadi biarkan sistem yang lama di versi 13 selesai 5 tahun, kita cut off, kita bikin di versi terbaru 19, yang versi 13 kita pakai hanya untuk audit trail. Jadi kita kurangin ke 1 user aja, masukin di low spec server, mungkin hanya 1 core atau 2 core, yang semua data open transaction dan data terbaru di versi 19 ke atas. Bisa seperti itu. Jadi banyak juga yang model seperti itu, nggak seluruh perusahaan melakukan full data migration. Itu mungkin Pak Farid, apakah jawaban saya sudah sesuai atau belum? Oke, Pak Munes, terima kasih banyak. Oke, mungkin next question dari Pak Ivan ya. Apakah proses migrasi Odoo version bisa dilakukan secara multi-companies environment? Ya, selama multi-companies-nya bukan pisah Odoo ya. Selama multi-companies-nya benar-benar dalam satu Odoo, karena apa yang dilakukan Odoo yang di-upgrade adalah database-nya. Jadi seluruh company, multi-companies ada di dalam satu database tersebut, dan itu semua yang akan di-upgrade oleh Odoo.
Jadi jawaban proses langsungnya, apakah proses Odoo version itu bisa multi-coverage? Bisa. Tidak ada isu di sana. Baik, terima kasih Pak Munes. Pak Kevin, apakah sudah ada study case untuk migrasi dari 16 ke 18? Berarti apakah sudah ada atau kalau nggak salah kita sedang proses ya? Untuk yang ini mungkin kita perlu cek lagi. Kalau saya tidak salah, kita sedang ada proses tapi belum selesai. Baru akan dimulai. Untuk Pak Kevin. Oke, Pak. Terima kasih infonya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Wisnu, proses upgrade SaaS atau Odoo online ke on-premise apakah ada perlakuan khusus selain dari kesiapan server on-premise tersebut dengan asumsi tidak ada custom Odoo versi 15 ke 18. Jadi itu ya Pak Wisnu, versinya dari di-upgrade dari 15 ke 18 dan juga servernya dipindahkan gitu ya dari online ke on-premise. Betul begitu Pak Wisnu? Ya, betul. Oke. Mungkin nanti saya perlu dikoreksi oleh Ibu PB ya. Jadi karena adanya kemungkinan perbedaan komit antara Odoo online dengan nanti Odoo on-premise, setelah kita melakukan perpindahan, tetap kita harus melakukan testing. Jadi itu perlakuan khususnya yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak bisa semerta-merta, oh ya Odoo 18 saya online, saya pindahin ke Odoo 18 on-premise sekarang, pasti jalan total. Itu kita perlu tes. Karena ada kemungkinan perbedaan commit, ada kemungkinan perbedaan, ya, lebih tepatnya perbedaan commit, beda codingannya sedikit di core-nya kemungkinan. Mungkin Bu VP bisa dikoreksi kalau saya ada salah di situ. Yes, mungkin bukan koreksi tapi mau nambahin aja. Jadi memang yang Pak Munes info memang benar. Jadi memang secara apa ya? Mungkin kita bahasa simpelnya secara flexibility customization gitu ya. Memang kalau kita ngebandingin SaaS dan on-premise, yes on-premise memang memungkinkan lebih banyak customization gitu kan. Jadi mungkin secara logiknya, oh berarti kalau misalnya online yang tidak ada customization, gampang dong pindah ke on-premise. Tapi balik lagi, again kita namanya kita juga sistem ya, memang apalagi kita perpindahan server seperti itu memang lebih baik kita akan melakukan thorough testing lagi just to be sure memang mungkin di sini semua fungsi berjalan dengan baik sih, benar. Ya. Bu Feby untuk tambahan informasinya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Munes sebelum kita lanjut untuk di penutupan. Dari Pak Akbar. Izin bertanya, apakah ada pengalaman dari Positif dalam melakukan migrasi Odoo yang versinya, gap versinya itu sangat jauh sekali, misal dari Odoo 11 sampai Odoo 18 atau 19. Mungkin kalau misalkan ada, apakah ada trik khusus gitu Pak? Dan terus terang itu pengalaman yang cukup pahit kalau saya boleh to be honest. Kita upgrade dari Odoo versi 8 ke 15 sampai 16. Sorry, bukan 8, versi 7 bahkan. Dan kita berusaha melakukan migrasi, waktu itu kita paksa untuk full data migration, yang akhirnya saya stop. Karena perbedaan database strukturnya sangat jauh lebih besar, dan kita harus melakukan perubahan data tersebut sendiri, yang ujungnya tidak bisa saya bilang tidak pantas untuk dibilang auditable, karena fungsinya kita punya archival data adalah data tersebut tidak berubah dan auditable. Akhirnya kita putuskan untuk stop melakukan full data migration. Kita benar-benar purely new implementation di Odoo versi tersebut. Saya lupa 15 atau 16. Dan yang kita masukkan di versi baru adalah yang open transaction,
Yang Udo lamanya kita pindahin waktu itu dari Azure ke Linux dengan core kecil, satu user, dan yang Udo 15-nya kita taruh di server production. Jadi data lama tidak kita obrak-abrik, masih bisa dipakai di audit, mereka akan audit untuk sekitar 7-10 tahun, setelah itu servernya akan di-destroy, di-discommission, dan semuanya ada di Udo yang terbaru. Seperti itu. Jadi kalau terlalu jauh, saran saya cut off. Jangan berusaha melakukan data migrasi. Ya, Ibu. Oke, ya mungkin mau nambahin juga, ya benar yang tadi Pak Munes bilang ketika versinya udah terlalu jauh, karena apalagi kita ngomongin versi jauhnya, ibaratnya mungkin bukan 11, bukan 12, 13, ini kita ngomongin mungkin contohnya 8 atau 9 bahkan gitu ya. Itu banyak banget kan customization di database tersebut, jadi memang the best approach here adalah yang tadi lebih ke arah cut off. Jadi sistemnya semacam quote-unquote implementation gitu ya. Jadi itu jauh lebih efektif dibanding kita let's say review semua customization dari yang database yang udah 8, 9, atau 10 misalnya, lalu kita mencoba mengupgrade atau mengcustomize development ini. Jadi secara resources much more effective ketika kita langsung implementation ke yang versi baru misalnya. Mungkin dari Pak Akbar, apakah ada yang mau ditanyakan kembali Pak Akbar? Baik, terima kasih Pak Munes dan Bu WP. Jadi mungkin sedikit share ya dari kami. Mostly memang dari versi 11 ini tidak menggunakan full modul dari Odoo. Jadi mostly mungkin let's say 70-80% itu customization. Jadi kita build up sendiri gitu ya. Nah, apakah semisal memang kalau opsinya adalah cut off, apakah ada opsi lain? Contoh misalnya kita upgrade ke versi terdekat terlebih dahulu yang dekat, misal 11 ke 14 atau 13, kemudian kita re-upgrade atau bagaimana? Karena kami mengingat juga resource-nya kan pasti dan time consuming juga kemungkinan ya. Itu yang kita lakukan pas yang saya bilang pengalaman pahit dari 7 ke 15 atau 16 itu seperti itu kita lakukan. Jadi kita upgrade dulu ke 8, ke 9, ke 10, ke 11 seperti itu. Hasilnya sangat berantakan Pak Akbar, terus terang. Kita spend sekitar 2-3 bulan tetap aja datanya masih ada aja yang berantakan, rusak. Oke, I see. Itu kenapa saya bilang kita pengalaman sangat pahit di situ. Itu alasannya saya stop proses itu, kita masuk ke cut off. Tapi mungkin saya terlalu ekstrim ya. Saya ngomongin dari Udo 7 ya. Kalau kita ngomongin dari 11 ke 16, tidak se-ekstrim dari 7 yang data strukturnya sangat jauh berbeda. Dimana kita kan dari 9 sendiri sudah masuk enterprise, 11 sendiri juga sudah enterprise. Kita bisa coba, tapi terus terang, kalau saran saya tetap bentuknya cut off. Karena jumlah fitur yang punya struktur table accounting-nya sendiri sudah berbeda, inventory-nya berbeda, integrasi dengan standar lokalisasi juga sudah sangat berbeda. Jadi tetap kalau dari saya, opini saya, sebaiknya cut off kalau dari 11. Baik, terima kasih Pak Munes advice-nya. Terima kasih Pak Septia, Bu VP, terima kasih. Terima kasih Pak Akbar. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di sesi tanya jawab. Banyak banget pertanyaan yang menarik tadi dan semoga cukup menjawab curiosity Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nextnya dan sekaligus sesi terakhir di sini ada beberapa major updates di Odoo versi 18, terutama di bagian lokalisasi Indonesia yang mungkin banyak yang belum tahu, jadi ingin kami sampaikan kembali di webinar ini. Ya. Jadi ini sekarang biasanya kan kita sudah selalu barcode ya, mungkin semua sudah tahu kita ada modul app barcode. Sekarang dengan modul app barcode ini sekarang kita juga bisa RFID support. Mungkin dari dulu sudah pernah banyak yang nanyakin support RFID. Biasanya kita melakukan customization untuk RFID ini. Sekarang secara standar Odoo sudah menyiapkan RFID support. Ya.
mungkin di next. Nah, ini adalah localization features yang sudah ada di Odoo ya. Jadi kita bisa lihat dari lama dulu kita punya e-faktur, selanjutnya kita punya payment gateway Zendeed, sekarang kita punya QRIS, payroll dengan aturan baru TER juga sudah ada, dan yang terbaru juga Shopee Connector yang sudah ada di Odoo 18. Jadi di next-nya di Odoo sendiri akan ada rencana integrasi ke pajak.io. Ini khusus untuk e-fakturnya DJP. Improvement di payroll karena ada perubahan peraturan di payroll lagi, khususnya ini adalah perubahan dari net to gross. Ya. Ketiga, tambah shipping connector yang biasanya kita punya shipping connector FedEx, DHL. Sekarang kita akan punya JNE, JNT, Paxel. Jadi lebih lokalisasi. Marketplace integration seperti tadi Shopee, kemungkinan kedepannya kita akan punya Lazada dan Tokopedia, jadi bisa langsung tidak lagi menggunakan middle platform, omnichannel, kita bisa langsung dari Odoo sendiri. Dan terakhir yang menurut saya cukup sangat menarik adalah food delivery. Yang pertama kita melakukan integrasi dengan GoFood. Jadi mungkin ini sangat improvement yang tunggu-tunggu khususnya untuk F&B. Nah, untuk refreshment, jadi ini adalah supported version Odoo. Untuk versi 15 sendiri, terakhir udah end of support di Oktober 2024. Nah, untuk yang versi 16, akan end of support di Oktober 2025 planningnya, karena seiring sama rilisnya Odoo versi 19 ya. Kemudian Odoo 17, end of support di Oktober 2026 tahun depan. Sedangkan untuk yang versi 18, 2 tahun lagi di tahun 2027 gitu. Ini seiring dengan SOP-nya Odoo 3 last major versions yang disupport untuk bug fixing ya dan security patch. Oke, untuk menutup webinar hari ini, oh ya sebelum masuk ke sini mungkin saya akan membagikan polling jadi nanti bisa diakses langsung dari Google Meet-nya. Oke, untuk yang pertama ya, silakan Bapak Ibu. Ini apa insight utama yang Anda peroleh dari webinar hari ini? Bisa di-vote langsung di Google Meet untuk pollingnya. Ya, tunggu jawabannya. Oke, baru 6 vote nih dari 30 orang. Oke, mungkin sambil menunggu yang pertanyaan pertama, untuk yang polling kedua, oke, apakah Bapak Ibu ada yang punya rencana untuk melakukan migrasi atau upgrade versi Odoo mungkin dalam waktu dekat atau mungkin planning di tahun depan? Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol supaya bisa tahu planningnya ya. Oke, banyak yang ada rencana migrasi. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, semoga kesannya cukup baik skornya dan bermanfaat webinarnya ya. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya dalam polling, Bapak Ibu sekalian. Dan eksklusif untuk peserta webinar sebagai penutup webinar pada hari ini, sampai 22 Mei, kalau misalkan ada yang ingin memulai diskusi gitu ya terkait planning webinarnya bersama kami, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami di email sales@postis.net, atau apabila Bapak Ibu adalah existing customer kami, bisa juga langsung chat ke account manajernya atau project manajernya ya.
untuk meninjau rencana migrasi Odoo-nya dan juga mungkin kita untuk mereview customization code-nya apa aja sih gitu ya. Silahkan. Dan untuk existing customer kami juga ada special discount mulai dari 5%. Jadi kalau misalkan ada yang berencana, silakan segera untuk menghubungi tim Positif Indonesia. Baik. Oke, terima kasih. Akhir kata untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih di webinar kali ini dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Link recording dan juga materi webinar akan di-share oleh tim marketing di email follow up. Terima kasih, selamat beraktivitas. Selamat pagi.